Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. I hope today you are is fine. So now the material today is the difference in using do, does, did, and done. Me, Chumbrani Ulang, as the first speaker, will explain the material about how to using do and does. So, do and does is used to explain habit or fake. Do and does digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau fakta. Do and does is used in simple present. Do and does digunakan di simple present. Do is used if the subject I, you, we, they. Meanwhile, for he, she, it, use does. Do digunakan jika subjek I, you, we, they. Kemudian, untuk he, she, it digunakan untuk di does. For example, if you want to make question, do you like me? Apakah kamu menyukaiku? Do you like the noodle? Apakah kau menyukai mie? Do and does must be followed by verb 1. Do and does harus diikuti oleh verb 1. For example, do you smoke? Apakah kamu merokok? Does he smoke? Apakah dia merokok? Artinya, kalian bertanya, apakah kamu itu terbiasa merokok? Kebiasaan kamu itu, apakah kamu merokok? Makna, konteks kalimat seperti itu. Jadi, jika kalian bertanya menggunakan do ataupun does, makna kalian bertanya tentang kebiasaan orang itu apa. So, I think enough from me. The next material will continue my partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thanks for time given to me. Now I will continue our material. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penggunaan did. Did is used in simple past. Oke, did ini digunakan untuk simple past. Artinya did ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau, yang terjadi tidak sekarang. Contohnya boleh tadi pagi, boleh 1 jam yang lalu, boleh minggu yang lalu, boleh kemarin. Intinya begitu. Did is used to all subject I, you, we, they, he, she, it. Did ini digunakan untuk semua subjek. Kalau tadi do dia hanya digunakan untuk subjek I, you, we, they, sementara does di subjek he, she, it. Tapi kalau did dia untuk semuanya. Jadi subjek I, you, we, they, he, she, it ini semuanya menggunakan did. For example, did you visit me yesterday? Apakah kamu mengunjungiku kemarin? Did they perform last night? Apakah mereka tampil tadi malam? Intinya, kalau kalian menggunakan kata did, berarti kalian itu bertanya atau menyatakan sesuatu yang tidak terjadi sekarang. Boleh tadi malam, kemarin, tahun yang lalu. Intinya begitu. Oke. Itulah tadi penjelasan dari penggunaan
did. The next is done. Oke, penggunaan done. Done is a verb of do, did, done. Oke, dan ini adalah kata kerja ketiga dari do, did, done. Jadi artinya itu melakukan. Done must be followed by have or has because done is used to context present perfect. Jadi, dan ini harus diikuti dengan have ataupun has, karena untuk dan dia digunakan untuk konteks present perfect. All subject can use done, but the difference is before done must be have or has. If the subject I, you, we, they, we use have, and he, she, it, we use has. Jadi, semua subjek dia bisa menggunakan dan. I, you, we, they, he, she, it boleh menggunakan dan, tapi perbedaannya sebelum dan harus ada have atau has-nya. Nah, itu yang membedakan. Jika subjeknya I, you, we, they, maka dia menggunakan have. Kemudian, jika he, she, it, maka dia menggunakan has. Perbedaannya seperti itu. Jadi, sebelum kata dan, dia tidak boleh langsung berdiri setelah subjek. Bedanya kalau yang do, does, dan did tadi, dia setelah subjek boleh langsung diikuti dengan do, does, maupun did. Tapi untuk yang dan, dia harus menggunakan auxiliary verb. Dulu, have ataupun has. Dan auxiliary verbnya juga tergantung pada subjeknya. I, you, we, they menggunakan have, sementara untuk he, she, it dia menggunakan has. For example, I have done my homework. Kenapa menggunakan have? Karena subjeknya I. Ingat, jika subjeknya I, you, we, they, maka menggunakan have. Contoh lainnya yaitu she has done her homework. Kenapa menggunakan has? Karena subjeknya she. He, she, it menggunakan has. Oke, itulah tadi penjelasan dari penggunaan dan. I think enough from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.